Wa qala sallallahu alaihi wasallam aslul imanis sukutu illa an zikrillahi ta'ala. Ada enggak Pak? Ada ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aslul imani as-sukutu. Asalnya iman as-sukutu yaitu diam. Illa an zikrillahi ta'ala, illa kecuali an zikrillahi ta'ala daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berdasarkan keterangan ini bahwa asalnya iman itu terletak pada diam. Diam apa? Diam daripada perkataan-perkataan yang tidak mengandung pahala. Diam daripada perkataan-perkataan yang fahsya, perkataan-perkataan yang baza'ah, perkataan-perkataan yang keji, perkataan yang kotor. Illa an zikrillahi ta'ala, kecuali zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab kita buat orang-orang yang beriman, yang namanya zikir itu tidak mesti dengan suara keras gitu Pak. Ada yang nanti dengan zikir suara keras ya, namanya zikir jahron. Ada pula zikir secara sirron gitu, secara rahasia ya. Mulutnya lagi kongkok terkadang, orangnya lagi ngobrol, tapi rasanya, nah gini dia tetap berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu, Bapak para jemaah ya, bahwa diamnya saja bisa menjadi zikir. Atau kita itulah, kita terlalu tinggi secara hakikat. Sekarang secara syariat aja nih ya. Ada riwayat tuh kalau kita bulan puasa ya. Kita kalau lagi puasa kan begitu, diamnya ada zikir kepada Allah. Itu bisa digapai oleh semua orang. Kalau lagi kongkok ya, lagi ngobrol, rasanya tetap berzikir, nggak semua orang bisa. Saya aja belum tentu bisa begitu mas tingkatannya. Tapi kalau buat semua orang, lapisan awam sekalipun, ketika dia berpuasa, diamnya saja dia, maka itu sudah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diam dari apa? Diam daripada perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu Pak, tingkat saja keterangannya ya. Supaya ini bab habis nih ya, pertemuan ini. Besok kita ganti bab ya. Lanjut hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-samtu jainun lil alimi wa sitrun lil jahili. Ini hadis sepertinya bertolak belakang nih dengan pada minggu yang lalu kita udah menyampaikan as-sukutul alimi syainun, diamnya orang alim itu aib, wa kalamu jainun, dan kalamnya omongannya orang alim itu perhiasan. Itu minggu lalu tuh
Tapi di sini kalimatnya begini. As-samtu jainun lil alimi. Dia merupakan perhiasan bagi orang alim. Kalau kita lihat secara teksnya, ini kan bertolak belakang. Kalau minggu lalu kita baca hadis ya, bahwa diamnya orang alim merupakan aib, kan begitu Pak? Nah, di sini kita temukan hadis ya, diamnya orang alim merupakan perhiasan. Kalau kita lihat terjemahnya saja, ini bertolak belakang. Tapi kalau kita pahami lebih jauh, tidak. Artinya kapan itu diamnya orang alim menjadi aib, dan kapan diamnya ngomongnya orang alim justru menjadi perhiasan. Gini maksudnya. Kapan diamnya orang alim menjadi aib, dan kapan diamnya orang alim menjadi perhiasan, gitu. Ya. Ada yang diamnya orang alim menjadi aib, ada diamnya orang alim justru jadi perhiasan. Kapan orang alim ini ketika diam justru menjadi perhiasan? Karena begini Pak, orang alim kalau banyak ngedoblang akan kehilangan muruahnya, paham gitu? Orang kalau walaupun dia alim, kalau kebanyakan ngobrolnya bercanda melulu gitu Pak, paham nggak? Ngedoblang mulu, maka akan kehilangan muruah gitu loh, kehilangan marwahnya. Nah, maka ketika diam saat itu justru akan menambahkan wibawanya orang alim ya, ketimbang yang hanya apa? Bercandanya oper gitu Pak. Bukannya orang alim gak boleh bercanda Pak, Nabi aja bercanda. Jangan salah paham nih, Nabi aja bercanda. Kalau orang alim nggak boleh bercanda, salah. Yang saya maksud bercandanya oper gitu. Sama aja sama orang awam yang kerjanya ngedoblang mulu, yang ngomongnya kalau lagi kongko teh apa pengennya rame, jadi isinya pepesan kosong. Nah, kalau yang begitu orang alim, maka itu akan kehilangan apa? Muruahnya, kehilangan marwahnya, kehilangan wibawanya. Bercanda ya boleh, sesekali itu bercandanya orang alim, bercandanya serius. Sebagaimana bercandanya Rasulullah, bercanda tapi serius gitu loh. Contoh nih, bercandanya Rasulullah. Nabi pernah ngomong sama seorang nenek-nenek. Apa kata Nabi? Nek, nanti di surga mah kagak ada nenek-nenek itu. Sementara neneknya kan jadinya nangis. Ya, bagian kata nenek, ini improvnya, bagian kata nenek rajin sholat ke, nenek rajin puasa gitu, ya. Nenek rajin ibadah, nenek rajin tahajud, di surga kagak ada nenek. Bercanda, tapi serius. Gak bohong gitu. Bercandanya gak ada unsur kebohongan. Apa maksudnya? Sebab nanti di surga, walaupun usia tua, udah nenek-nenek atau aki-aki, ketika rajin ibadah, maka si nenek ini akan kembali muda lagi gitu loh. Nggak jadi nenek-nenek lagi di surga mah. Ini bercanda tapi serius gitu loh. Maksudnya bercandain nenek-nenek di nenek ya, di surga nggak ada nenek-nenek gitu kan ya. Memang benar. Sebab apa? Itu nenek nanti akan muda lagi. Ada hal keterangan umumnya orang itu di surga berusia 33 tahun gitu loh. Ya. Ada redaksi yang begitu menjelaskannya. Oke lah. Jadi kalimat ini bahwa diamnya orang alim itu justru menjadi perhiasan. Untuk apa? Untuk tetap menjaga marwahnya, menjaga haibahnya. Bercandanya beda, bercandanya orang alim dengan bercandanya orang awam. Itu diamnya buat orang alim. Maka
Kalau buat orang alim diam itu menjadi zainun, menjadi perhiasan, wasitrun lil jahili, dan diam itu buat orang-orang jahil, buat orang-orang bodoh itu jadi sitrun. Apa sitrun itu? Bukannya buat nyuci supaya putih, bukan sitrun itu. Jadi kalau sitrun juga ya. Nah, sitrun itu jadi penutup, Pak. Jadi penutup. Penutup apa? Bisa menutupi aib-aibnya si jahil gitu loh. Bisa menutupi bodohnya si jahil. Diam itu bisa menjadi tutup buat orang jahil. Artinya dia tidak akan nampak jahilnya kalau dia nggak banyak ngomong gitu. Justru ketika dia banyak ngomong untuk membuktikan dirinya alim, justru akan terlihat jahilnya dia. Terlihat bodohnya. Semakin dia menampakkan keilmuannya, justru semakin nampak kebodohannya. Paham gak ini? Saya kemarin bilang tuh sore di PMTBR, orang mendingan disangka orang bodoh ketimbang disangka orang pinter. Kenapa? Disangka orang bodoh belum tentu bodoh. Dan orang lebih baik merasa bodoh ketimbang merasa pinter gitu. Kalau dia merasa bodoh, belum tentu bodoh. Kalau dia merasa bodoh, dia terus ngaji nih. Kalau dia merasa bodoh, maka dia terus belajar. Kalau dia merasa bodoh, maka dia akan tetap mau mendengarkan nasihat orang, mendengarkan pengajian-pengajian. Tapi kalau merasa pinter, gak mau ngaji. Alah, ngaji apa sih, bisa di gua udah bisa kok begitu mah, kan begitu Pak ya. Siapa sih yang ngajar, bisa di gua sama dia, kasarnya begitu. Itu kalau merasa pinter. Nah, kembali, jadi kalau buat orang bodoh ini, diamnya itu menjadi tutup Pak, supaya bodohnya nggak kelihatan gitu. Contoh begini, saya dulu pernah ngejelasin, pernah cerita. Saya pernah beberapa kali khutbah Jumat ditegur orang. Ini pengalaman pribadi Pak, ya. Pengalaman pribadi. Dianggapnya khutbahnya nggak sah gitu. Ditegur saya pernah Pak. Satu begini, saya kan kalau khutbah itu berusaha waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Karena memang yang namanya Jumat waktunya singkat. Apalagi kalau kita khutbah di PT. Jangan pakai panjang-panjang gitu Pak. Khutbah di kampung kalau kepanjangan orang begak. Kan apalagi di PT. Di kampung kita nih yang bukan orang PT nih ya. Ada yang PT atau dua yang kemarin. Kalau kepanjangan begak juga kita. Saya menyadari itu karena kita bermain dengan waktu sesingkat-singkatnya. Dulu Pak, itu setelah rukun-rukun ubah, alhamdulillah gitu ya, sholawat, wasiat takwa, ya, ayuana ittaqullah, ya, kemudian nama ba'du, langsung saya ke materi itu, nggak pakai diterjemahkan, nggak pakai begini. Selanjutnya khotib berwasiat, mari bersama-sama meningkatkan takwa kita dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu saya nggak baca tuh. Cukup rukunnya pakai bahasa Arab saja. Diprotes Pak, ada pernah Pak. Apa bilang Ustaz? Itu nggak sah itu khutbahnya. Emang kenapa nggak sah? Saya bilang. Tadi nggak dijelaskan buat takwanya. Karena emang saya nggak ngomong. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Ya. Kita melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangan itu enggak. Dia bilang enggak sah itu, dia bilang. Nah, ketika dia bilang enggak sah, dia protes saya, maka justru nampak kebodohannya. Kenapa? Ngaji. Enggak usah tinggi-tinggi Fathul Mu'in dan Fathul Qorib aja. Ittaqullah saja itu udah mencukupi wasiat takwa. Karena kan wasiat takwa rukun Pak.
khutbah Jumat kalau nggak ada wasiat takwa nggak sah khutbahnya. Nah, wasiat takwa ini cukup dengan ittaqullah sudah. Walaupun nggak terus ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, nggak panjang begitu, singkat padat. Ayyuhan nas ittaqullah, dengan lafaz ittaqullah saja itu sudah mencukupi rukun khutbah. Paham nih? Ya. Nah, orang yang mengkritik saya, memprotes saya, dibilang khutbahnya itu enggak sah karena enggak menjelaskan mari kita bertakwa kepada Allah, menjelaskan, enggak pakai terjemahnya. Itu kan semakin dia ingin menampakkan ilmunya, tapi justru terlihat kebodohannya. Paham nih, paham? Ya. Jadi kita juga khutbah itu udah pakai ilmunya gitu, Pak. Kenapa? Saya berpikir saat itu tidak kita jelaskan apa puji, syukur, salawat, salaman gitu ya, lebih takwa, enggak dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Saya berpikir bermain dengan waktu. Sebab Jumat itu simpel waktunya. Ya tapi gitunya, masa setelah kejadian itu saya pakai tuh ya, seperti sekarang yang suka khutbah saya pas puji syukur, selawat salam, berpesan bertakwa kan gitu. Kenapa? Khawatir ketemu orang yang begitu lagi gitu loh. Dibilang bodoh, orang manggil dia ustad. Paham nggak? Dibilang ustad ya begitu, ngeritik orang tapi nggak paham ilmunya, mangkal. Apa dia bilang? Ya setelah saya kasih penjelasan, iya Ustaz, tapi nanti orang-orang awam dia akan bingung. Ustad, orang awam mah kagak ngerti mana rukun khutbah. Nggak bakalan protes. Yang protes mah ustadz yang magal, bilang gitu aja udah. Paham nggak udah? Iya, mengatakan nggak sah. Padahal cukup udah. Kalau kita ngaji mah ittaqullah, apalagi Pak di kampung-kampung tuh masih ada tuh khutbahnya total bahasa Arab semua kan begitu. Ya enggak? Di kampung Pak Jawa kalau nggak salah tuh ada ya cerita. Pakai bahasa Arab semua. Kalau pakai bahasa Arab semua dianggap nggak sah. Nah, kalau nggak ada bahasa Indonesianya dianggap nggak sah, berarti itu orang yang khutbah pakai bahasa Arab nggak sah. Jadi pentingnya kita ini makna asum tuh sitrun lil jahili, ini makna itu. Diam itu merupakan penutup bagi orang yang bodoh. Udah jangan banyak kritik, jangan banyak protes gitu. Kalau emang belum tahu ilmunya, nah gitu maksudnya. Jangan sampai kita protes dikasih ilmunya kan jadi malu kita karena kita belum tahu ilmunya. Nah seperti itu Pak ya. Atau tuh ini pengalaman pribadi Pak, tapi akhirnya karena saya juga berpikir khawatir ketemu lagi tuh sama orang-orang yang semacam itu ya, kesian dia gitu, kesian dia ya. Itulah saya ngalah, saya pakai tuh puji syukur, salawat salam gitu. Dengan yang setingkat-tingkatnya gitu. Karena kita khutbah bertarung dengan waktu. Atau tuh. Yang kedua, ini pengalaman pribadi Pak. Pernah saya lagi ditegur. Ya. Tapi dia tegur setelah pulang Jumat, kongkong gitu ya. Saya kan pada waktu kalau khutbah paling saya nggak banyak baca ayat Pak, nggak banyak baca dalil. Satu hadis cukup, kita bahas sudah, nggak pakai beberapa hadis gitu. Karena waktu itu saya matanya tentang hadis tuh, ya, saya nggak dalil pendukungnya, nggak baca ayat Quran gitu Pak. Di khutbah yang pertama, ya, saya nggak pakai baca ayat Quran. Karena pemateri membahas tentang hadis. Saya baca ayat Al-Quran, kapan? Di khutbah yang kedua. Di khutbah yang kedua. Kan kalian begini kan? Wa qala ta'ala fi kitabil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu tadi kan baca ayat Quran. Itu kan ayat, Pak. Ya. Innallaha itu ayat Al-Quran. Diprotes lagi itu. Nah, itu kenapa enggak baca ayat di khutbah yang pertama? Nah gitu dalilnya ya. Kan
ayat Al-Quran rukun. Ya, kita kan tinggal gampang balikin, Pak. Benar, ayat Al-Quran itu rukun. Khutbah cuman rukun itu baca ayat Quran di salah satu dua khutbah gitu loh. Boleh khutbah pertama, boleh khutbah kedua. Memang al-ula afdolu, di khutbah yang pertama lebih afdol. Betul kalau begitu. Tapi bukan berarti kagak sah. Paham nih ya? Jadi akhirnya kan apa itu kan saya baca Pak Inna, itu selawat. Itu bukan selawat. Itu ayat Quran yang bercerita tentang selawat. Saya kayak kalau begitu. Lalu kalau Ta'ala baca ta'awudz ya, baca basmalah, baca inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat. Baru Allahumma sholli 'ala Muhammadin terus. Nah, itu baru baca selawatnya gitu loh. Inna Allah itu ayat yang menjelaskan tentang selawat gitu loh. Itu cukup rukun. Nah, akibat magel langsung kotor, gak usah itu. Nah, baca ayat Quran itu Pak rukunnya di antara salah satu dua khutbah. Boleh khutbah pertama, boleh khutbah kedua. Memang al-ula afdolu, di khutbah yang pertama itu lebih utama. Di khutbah yang pertama lebih utama. Khutbah yang pertama lebih utama gitu. Tapi bukan berarti enggak sah. Ya. Nah, itu mana Bapak para jemaah ya, bahwa diam itu merupakan penutup bagi orang jahil itu seperti itu. Sebab semakin dia ingin menampakkan ilmunya, ya, justru semakin terlihat kebodohannya. Ya. Lanjut Pak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kam min kalimatin berapa banyak dari kalimat ya, dari omongan salabat nikmatan itu bisa menghilangkan nikmat. Kam min kalimatin salabat nikmatan. Berapa banyak dari kalimat yang bisa menghilangkan kenikmatan. Emang benar Pak, banyak sekarang ini. Gara-gara ngomong ya yang asal goblek, berapa banyak tuh. Akhirnya dia nangis pakai baju oranye masuk penjara. Benar sekarang banyak. Wah, kalau dia demo, wah presiden dikatain anjing, wah macam-macam dah. Ya, itu kan dengan dia gunakan kalimat-kalimatnya tuh, kata-katanya. Dia akhirnya dengan menyadari dengan asbab kata-katanya itu, asbab kalimatnya itu, menghilangkan nikmatnya tinggal di alam bebas, masuk penjara, ya. Menghilangkan kenikmatan dia jalan-jalan ke mall umpamanya, tempat rekreasi. Kenapa? Wong dia mendekam dalam penjara, berbaju oranye. Akibat apa? Akibat nikmat. Ini mana berapa banyak kamin kalimatin salabat nikmatan, berapa banyak kenikmatan itu yang bisa berapa banyak perkataan itu yang bisa menghilangkan kenikmatan gitu loh. Berapa banyak kalimat yang bisa menghilangkan kenikmatan. Makanya sering saya menyampaikan bahwa lisan itu kecil tak bertulang, tapi dia lebih tajam daripada pedang. Wa kam min kalimatin jalabat niqmatan gitu. Dan berapa banyak dari kalimat jalabat nikmatan itu bisa menarik siksa. Dengan kalimatnya, dengan perkataannya, dengan omongannya
bisa menarik siksa gitu. Baik siksa di dunia, terlebih lagi siksa di akhirat. Coba dah. Gara-gara omongannya yang kagak ditata, gara-gara kalimatnya yang kagak ditata, ngomong ngatain orang, nyinggung orang, mitnah orang, itu kan dari kalimat omongan. Nggak sadar nanti omongan-omongan itu justru akan membuat dia disiksa di hadapan Allah. Kenapa? Dia akan didakwa gitu loh. Akan didakwa di hadapan Allah oleh orang-orang yang pernah disakiti hatinya, disinggung perasaannya, disebarkan aib-aibnya gitu. Ini makna wa kam min kalimatin jalabat nikmatan. Berapa banyak tuh perkataan atau kalimat yang menarik siksaan ya. Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada riwayat fa innal lisana sabuun darun. Jadi kita Bapak nggak ada tuh. Berapa banyak yang namanya lisan itu, karena sesungguhnya yang namanya lisan sabuun darun, binatang buas yang berbahaya gitu Pak. Lisan ya. Lisan itu binatang buas yang berbahaya. Fa'ilam tusikhu ada alaika. Fa'ilam maka apabila tidak tusikhu kau merantainya gitu. Apabila binatang buas itu tidak kau rantai, apabila lisan itu tidak kau rantai, ada alaika, dia akan menerjang kepadamu, akan nyerang kamu gitu. Jadi lisan itu kan dianggapnya binatang buas yang berbahaya. Kalau itu binatang buas nggak kita rantai tuh, maka akan menerjang kita, menerkam kita. Itulah lisan. Kalau lisan itu nggak kita rantai itu, nggak kita jaga daripada perbuatan perkataan yang menyakiti orang, perkataan yang nyinggung orang, perkataan yang menusuk perasaan orang, maka lisan itu nanti akan menyerang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menerkam kita, didakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa para jemaah, berapa lagi? 2 lagi ya? Kita selesaikan ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, 3 lagi. Man akhrasa lisanu lam yastahiqqa ahadun muhimmatahu. Man barang siapa akhrasa lisanahu, membisukan lisannya, lam yastahiq ahadun, tidak berhak seseorang pun, muhimmatahu, hal-hal yang penting dimiliki. Artinya begini Pak, orang itu Pak, kalau dia ya, sudah membisukan lisannya ya, dengan kata lain membisukan daripada perkataan-perkataan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membisukan daripada perkataan yang tidak mengandung pahala ya, maka orang-orang tidak berhak ya, atas apa yang dimiliki oleh orang tersebut, maksudnya tidak mengetahui aib-aibnya, nah gitu. Dia nggak banyak ngomong, dia awam tapi nggak banyak ngomong nih, nggak kayak tadi tuh awam tapi banyak kritik orang, maka orang nggak bisa mencerca dia gitu Pak. Orang nggak bisa memojokkan dia, kenapa? Dia mah orangnya kagak membisukan lisan, yang ngomongnya nggak nyakitin orang, ngomongnya kagak menghina orang, ngomongnya tidak membongkar aib orang, maka orang nggak bisa mendakwa dia gitu, tidak bisa mendakwa dia nanti pada hari kiamat. Beda orang yang lisannya tidak dibisukan,
tanda petik yang dia gunakan untuk hal-hal yang kotor gitu. Maka akan didakwa. Tapi ketika dia membisukan lisannya, maka dia akan selamat tuh, ya. Orang nggak bisa ngambil pahala-pahala ibadah dia nanti pada hari kiamat, ya. Itu maksudnya. Selanjutnya, kita singkat aja, saya selesai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-hikmatu asyratu ajyain. Hikmah itu terdapat pada 10 bagian, ya. Kalau hadis yang pertama tuh kita 2 minggu yang lalu al-afiyah, ya kalimatnya. Ini hikmah. Al-hikmatu asyratu ajyain. Hikmah itu ada 10 bagian. Tis'atun minha fil ujlah. 9 di antara yang 10 itu ada pada ujlah, ya. Menyendiri, menyepi dari manusia. Ini udah kita bahas tuh, ya, pada 2 minggu yang lalu. Wa wahidun, satunya lagi itu di antara yang 10, ya. Itu hikmah terdapat pisumti, terdapat pada diam. Nah, diam dari perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang terakhir, ya. Al-samtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-samtu hikamun, diam itu merupakan hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit orang yang mengerjakannya. Artinya berapa banyak orang yang tidak bisa menjaga lisannya gitu. Padahal diam itu adalah merupakan hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit orang yang mengerjakannya. Artinya tidak banyak orang yang bisa menahan diri, menahan lisannya, ya. Banyak orang yang mengumbar lisannya dalam pembicaraan-pembicaraan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah selamatkan lisan kita. Semoga asbab ini lisan kita menjadi sebab kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jika nanti kita ketemu lagi 2 minggu ke depan, ya. Minggu besok kayaknya apa? Tahsin, ya, bab minggu pertama, ya. Saya keluar, ya. Nanti kita akan bahas bab yang ke-34, fi fadilatil iklali minal akli wa naumi wa rohati, tentang fadilah menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, menyedikitkan istirahat. Dan juga banyak fadilah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, berikan kita kesehatan, kita bisa kumpul bersama-sama ngaji lagi dengan izin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.